Ya, hingga Jumat malam, Bareskrim Mabes Polri masih melakukan pemeriksaan terhadap Anita Kolopaking, kuasa hukum buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Dimulai sejak Jumat pagi, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum memeriksa Anita Kolopaking, salah satu tersangka dalam kasus pelarian Joko Chandra itu. Dan untuk mengetahui informasi terkini, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Nadia Valeri di Bareskrim Mabes Polri. Nadia, sudah sejauh apa pemeriksaannya Nadia? Ya, Agung dan juga pemirsa, hingga pagi ini pengacara dari Joko Sugiarto Chandra, Anita Kolopaking, masih berada di gedung Bareskrim Polri setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan perdana dalam statusnya sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu yang diterbitkan atas nama kliennya. Kami belum mengetahui, Agung, terkait dengan apakah Anita Kolopaking akan ditahan ataupun tidak. Sebelumnya memang Anita sudah mendatangi Bareskrim Polri pada hari Jumat kemarin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan bersama dengan Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dan memang untuk penahanan nantinya ini merupakan murni kewenangan dari penyidik, dan penyidik memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan apakah Anita Kolopaking akan ditahan ataupun tidak. Sehingga Agung, untuk keputusan apakah Anita akan ditahan ini paling lambat nantinya akan diputuskan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelumnya juga kami mendapat informasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Verdi Sambo, bahwa memang hari ini rencananya Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono akan melakukan konferensi pers terkait dengan perkembangan dari kasus surat jalan yang menjerat Anita Kolopaking dan juga Brigjen Prasetyo Utomo. Sebelumnya, Agung, pada malam tadi juga Joko Sugiarto Chandra ini sudah dipindahkan ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat, setelah sebelumnya Joko Chandra juga sempat menjalani pemeriksaan terkait dengan surat jalan palsu, sehingga sebelumnya ia ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri. Namun berdasarkan keterangan dari Kabareskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo bahwa untuk pemeriksaan terhadap Joko Chandra sudah selesai, dan saat ini penyidik sudah tidak lagi membutuhkan keterangan dari Joko Chandra. Namun terkait apakah Joko Chandra akan ditetapkan juga sebagai tersangka ataupun tidak, ini juga nantinya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Anita Kolopaking. Mengingat Anita ini merupakan kunci dan selama ini untuk hubungan antara Brigjen Prasetyo Utomo dan Joko Chandra dilakukan melalui Anita Kolopaking. Dan untuk Anita Kolopaking ini, Agung, sebelumnya sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu sejak Kamis 30 Juli 2020 lalu. Anita disangkakan beberapa pasal, diantaranya yakni pasal 263 KUHP terkait surat palsu dan juga pasal 223 KUHP terkait membantu pelarian buron negara dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Agung. Baik, prosesnya masih terus berjalan begitu ya Nadia Valeri. Selamat kembali bertugas, terima kasih dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa.